Halo guys, balik lagi di channel YouTube Osborne Rental Mobil. Dan hari ini gue lagi bersama dengan Mas Febrian. Nah, Mas Febrian ini sebagai apa, Mas? Saya di sini tugasnya sebagai PIC driver freelance. Banyak orang yang nggak tahu nih gimana Osborne ngatur drivernya, ngatur gimana cara mereka datang and then sampai udah ada drivernya. Di sini kita akan bahas dengan detail apa aja sih tugas-tugas dari PIC driver tersebut. So check it out ya guys. Kita mau tahu nih, kalau dijelasin ke orang awam apa aja sih tugas dari PIC driver itu? Tugas PIC driver itu menunjuk dan memilih driver yang akan jalan waktu ada orderan pelayanan. Tugas PIC driver itu memonitoring juga. Jadi kalian jangan khawatir apabila mau sewa mobil di Osborne pakai driver. Itu kita sudah ada training pemilihan driver yang berkualitas, yang menjamin pelayanan ini tidak ada kendala. Oke, jadi mirip driver-driver berkualitas dari situ dan juga monitoring ya mas, driver-driver yang akan customer gunakan pada saat nanti pelayanan gitu ya. Iya, betul. Paham. Misalnya nih ada beberapa order masuk nih secara bersamaan. Gimana cara Mas Febrian ini ngatur supaya driver bisa bekerja pada saat ada order yang bersamaan tersebut? Oke, untuk yang pertama itu mungkin saya kontak dulu untuk driver-driver pilihan kita, driver-driver yang hebat, yang paham dengan situasi jalanan ibu kota, lalu menyesuaikan request dari customer gitu mas. Lalu kayak ada nggak sih faktor yang dipertimbangkan tuh waktu saat milih driver? Lebih tadi mention milih sesuai dengan apa yang customer mau gitu mas. Ya yang pasti kan kita ada monitoring dan evaluasi mingguan dari driver yang udah jalan. Jadi kita bisa tahu spesifikasi driver ini seperti apa. Entah dia yang pendiam atau mudah berbaur, bisa menyesuaikan dari apa yang diminta oleh customer. Terus ini mungkin pertanyaan yang paling krusial nih. Gimana caranya mastiin driver tetap on time nih? Nggak hanya cuman buat nyampe sebelum customer sampai atau jemput customer, tapi gimana caranya driver bisa kita pastiin tuh on time pada saat nganter customer juga? Oke, yang pasti kan kita selalu menekankan kepada driver-driver kita untuk kedisiplinan, untuk cara berpakaian dia, cara dia mengemudi. Jadi memastikan waktu dia menjemput customer dengan on time, tidak ada keterlambatan. Jadi Mas ini memastikan kedisiplinan si driver itu ya, entah melalui chat, entah melalui obrolan, dan juga training-training tersebut gitu ya. Kita via chat terlebih dahulu untuk memberitahu kepada driver bahwa di jam berikut driver udah standby di lokasi penjemputan. Jadi apabila driver tidak on time waktu penjemputan itu pasti kita kenakan sanksi. Nah pas banget nih, lagi bahas soal sanksi. Soal misalnya driver gak sesuai. Gimana sih SOP Osborne atau SOP Mas sebagai PIC driver menindaklanjuti sanksi tersebut gitu? Yang paling wajib dipatuhi driver itu memastikan mobil dengan kondisi fit, tidak ada masalah pada mobil tersebut. Pakaian yang paling pasti itu adalah pakaian, karena kalau dari menurut orang Jawa itu ajining diri saka busono. Apa tuh artinya? Jadi harga diri kita itu sebenarnya ada di cara berpakaian kita. Jadi kita selalu menekankan kepada driver untuk selalu memakai baju yang rapi, terus wajib bersepatu yang pasti wangi badan, dan yang pasti itu grooming lah. Jangan sampai customer tidak nyaman dengan penampilan kita, seperti itu mas. Paham, bagus. Nah gimana nih, kita kan mengetahui kalau driver Osborne itu driver freelance. Gimana caranya mastiin kualitas driver tetap bagus walaupun mereka driver freelance? Untuk perekrutan driver freelance itu pasti yang paling pertama kita selalu memberitahu bagaimana SOP kita, bagaimana cara kerja driver-driver waktu pelayanan dari customer Osborne. Dan yang pasti setelah pelayanan kita selalu akan mengadakan itu namanya monitoring atau evaluasi. Jadi apabila ada driver yang melakukan sedikit kesalahan pun kita pasti selalu menegur. Kita selalu mengingatkan seperti dia datang penjemputan terlambat, ataupun cara berpakaian dia, ataupun cara
nyopir dia yang kurang seperti itu mas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, lebih ke karakter customer tuh ngaruh nggak sih mas untuk pemilihan driver pada saat mau pelayanan? Itu ngaruh banget ya mas ya, karena kan customer itu karakternya beda-beda, dan kadang ada customer yang emang benar-benar mau istirahat di mobil, ataupun customer ini pengen happy di mobil dengan berbincang-bincang dengan driver kita. Jadi karakter dari customer ini sangat berpengaruh untuk driver waktu pelayanan gitu. Dengan begitu harus berarti memilih driver yang Sesuai dengan karakter dan request lah, intinya request dari customer. pertanyaan selanjutnya, apa indikator bahwa seorang driver tuh udah memberikan pelayanan yang baik? Indikatornya kita yang pasti itu dari admin kita selalu menanyakan kepada customer apakah customer itu happy ataupun customer itu ada komplain. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja driver itu waktu pelayanan gitu mas. Nah, ini yang terakhir, apa sih perbedaan antara seorang yang cuma bisa mengemudi dengan seorang yang benar-benar profesional sebagai driver? Kan ada nih orang-orang biasa yang cuma bisa mengemudi aja, kita bisa bawa mobil aja, tapi apa yang bedain dia sama driver gitu? Bedanya pengemudi biasa dengan driver itu yang paling pasti itu dari cara dia mengemudi aja itu udah beda mas. Dari driver itu pasti dia udah udah profesional, udah paham banget bagaimana cara ngerem, bagaimana cara ngegasnya. Pada intinya dia udah paham banget dengan dasar-dasar mobil. Terus poin keduanya itu dari cara dia nge-treat customer gitu, dari cara dia melayani customer ini. Perbedaannya itu di cara pelayanan dan cara pembawaan mobil. Karena ada orang bisa nyupir aja gitu kan, tapi mereka nggak tahu cara gimana melayani customer gitu ya. Sementara driver pasti profesional. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Mas Febrian udah bantu jawab sebagai PSI driver, dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah.